Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Lafira Putri Alexandria. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang dirumuskan sejak Sumpah Pemuda 1928 dan berfungsi sebagai perekat utama bagi lebih dari 700 suku bangsa dan ribuan perbedaan di Nusantara, memfasilitasi komunikasi nasional, pendidikan, serta identitas budaya. Bahasa ini kaya akan kosakata dari akar Melayu, Sanskerta, Arab, dan pengaruh modern, memungkinkan ekspresi fleksibel dari percakapan sehari-hari hingga pidato diplomasi internasional, serta telah mempersatukan bangsa, memperkuat rasa bangga nasional di tengah keberagaman etnis dan wilayah di Indonesia yang luas. Di era globalisasi dan dominasi media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter maupun WhatsApp, bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah maraknya penggunaan campur kode. Campur kode adalah fenomena percampuran dua atau lebih bahasa dalam satu wacana, seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris yang sering muncul di kalangan generasi muda. Maraknya campur kode dalam penggunaan bahasa Indonesia sendiri fenomena yang saya pandang sebagai ancaman diam-diam terhadap kemurnian bahasa persatuan kita yang seharusnya menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman suku dan budaya. Di sekitar saya, terutama di kalangan generasi muda, mahasiswa dan pengguna media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, maupun WhatsApp, kalimat seperti "aku lagi hektik banget nih, meetingnya postpone besok ya", atau "project ini challenging abis, but worth it lah", jadi hal biasa sehari-hari. Pandangan saya, ini bukan sekedar tren kekinian yang lucu atau modern, melainkan erosi lambat terhadap identitas linguistik bangsa yang kaya akan kosakata asli, seperti sibuk sekali, rapat ditunda, atau penuh tantangan tapi bermanfaat. Fenomena ini saya amati semakin parah sejak pandemi, ketika interaksi digital meledak dan bahasa Inggris sebagai bahasa global masuk dengan mudah tanpa filter. Dari pengalaman pribadi di kampus dan komunitas online di Indonesia, campur kode bukan hanya terbatas pada kata-kata pinjaman seperti busi, deadline, atau update, tapi seringkali merusak struktur kalimat utuh. Misalnya, seorang berkata, "Guys, gue lagi on diet nih, no sugar ya, tapi craving dessert banget." Padahal kita punya ungkapan lengkap seperti, "Saya sedang menjalani diet, tanpa gula, tapi ingin cemilan manis." Saya melihat ini terjadi di mana-mana, di kampus saat diskusi kelompok, bahkan di acara formal seperti seminar online. Generasi Z dan milenial merasa campur kode membuat bahasa mereka lebih cool dan efisien. Tapi ironisnya, hal ini justru membuat komunikasi kurang presisi, terutama ketika berhadapan dengan orang tua atau orang dari daerah pedalaman yang kurang familiar dengan istilah asing. Dalam pandangan saya, dampak campur kode ini meluas dan berbahaya jika dibiarkan. Pertama, secara linguistik, dapat mengurangi kefasihan berbahasa formal sehingga kemampuan menulis esai akademik, laporan kerja, atau pidato resmi menurun drastis. Kedua, secara sosial, ini melemahkan rasa bangga nasional. Anak muda lebih nyaman dengan slang hibrid daripada mengeksplorasi kekayaan bahasa Indonesia yang punya sinonim indah seperti gelisah untuk ancients atau gigih untuk persisten. Ketiga, pemahaman sastra klasik seperti puisi Khairil Anwar yang berjudul Aku atau novel Pramudia Ananta Toer yang berjudul Bumi Manusia pun menurun. Karena generasi sekarang lebih biasa dengan konten bilingual instan di YouTube Shorts. Akhirnya di tingkat bangsa, ini bisa menghambat diplomasi internasional. Bagaimana kita mempromosikan budaya Indonesia jika bahasa nasional kita sendiri tergerus? Saya yakin campur kode marak karena beberapa faktor saling terkait.
Globalisasi dan dominasi konten barat di Netflix, Spotify, atau K-pop membuat bahasa Inggris terasa bergengsi. Platform digital mempercepatnya dengan algoritma yang merekomendasi video bilingual, sementara kurikulum sekolah sudah ada mata pelajaran bahasa Indonesia, akan tetapi kurang menekankan praktik lisan murni di era hybrid learning. Di Indonesia, pengaruh perbedaan daerah juga ikut bermain. Di Jawa, misalnya, campur kode dengan bahasa Jawa sering menjadi jembatan, akan tetapi ketika dicampur Inggris akan menjadi kacau. Pandangan saya, meski tantangan besar, berbagai upaya sudah dilakukan untuk melawan maraknya campur kode. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah merevisi kurikulum Merdeka dengan penekanan pada penguatan bahasa Indonesia lisan dan tulis, termasuk program Gerakan Literasi Nasional yang mendorong membaca buku asli Indonesia di sekolah-sekolah. Badan Bahasa juga rutin mengadakan Pekan Bahasa Indonesia Nasional dengan lomba pidato, esai, dan puisi yang wajib murni tanpa campur kode. Badan Bahasa juga rutin mengadakan Pekan Bahasa Indonesia Nasional dengan lomba pidato, esai, dan puisi yang wajib murni tanpa campur kode, serta telah memperbarui Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia untuk panduan digital. Di masyarakat, komunitas seperti Sahabat Bahasa Indonesia di media sosial aktif membagikan tips harian. Sementara influencer pendidikan seperti yang ada di TikTok membuat konten viral tentang bahasa Indonesia keren tanpa Inggris. Meski belum sepenuhnya efektif, upaya ini menunjukkan komitmen kolektif yang patut diapresiasi dan ditingkatkan. Dalam pandangan saya, pendidikan formal memegang peranan krusial seperti benteng utama untuk mencegah maraknya campur kode dari tingkat akar rumput. Pendidikan sejak dini hingga tingkat lanjut harus menjadikan bahasa Indonesia bukan hanya sebagai mata pelajaran hafalan, melainkan wadah praktik nyata yang menyenangkan seperti sesi diskusi kelompok wajib tanpa campuran bahasa asing, latihan menulis esai harian dengan kaidah murni, atau kompetisi berpidato yang menekankan kefasihan lokal. Pendekatan ini menekankan kebiasaan alami sehingga siswa tak hanya menguasai tata bahasa, tetapi juga merasakan keindahan dan kekuatan ungkapan asli Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Jika generasi muda fasih berbahasa Indonesia murni, sastra kita akan kembali bangkit lewat novelis muda dan persatuan bangsa semakin kuat dari Sabang hingga Merauke. Komunikasi lintas daerah juga menjadi lebih lancar, ekonomi kreatif berkembang dengan konten lokal berkualitas, dan identitas kita tak tergantikan. Dengan kesadaran kolektif, bahasa kita bisa menjadi senjata diplomasi yang ampuh di panggung dunia. Hal ini sudah ditegaskan dalam isi Sumpah Pemuda yang berbunyi, pertama, kita putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kita putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kita putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda ini menjadi pengingat bahwa bahasa Indonesia adalah berkat persatuan yang wajib kita jaga dari erosi campur kode di era digital, dan juga menjadi komitmen nyata generasi kita untuk melestarikan kemurniannya demi identitas bangsa yang kokoh. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan. Bersama kita wujudkan Indonesia berbahasa indah, efektif, dan saling menyatukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.